Oke, saya review sedikit pengertian jumlah Riemann kiri. Jadi jumlah Riemann kiri itu ini ada sebuah fungsi yang biru dibatasi X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3 dan sumbu X. Nah, luasnya jadi daerahnya itu yang krem, luasnya kita hampiri dengan persegi panjang. Itu ya. Aduh, ininya benar pakai panah aja kayaknya. Oke, pada saat awal kita bikin intervalnya 1. Jadi 1, 3 nggak dibagi-bagi, satu interval. Kemudian ujung kirinya dihitung nilai fungsinya. Ini sampai ke grafik, dibuatlah persegi panjang gitu ya, yang kuning. Setelah itu intervalnya dibikin jadi 2. 1 sampai 2 dan 2 sampai 3. 1 sampai 2, 1 sampai 2 ini yang kiri saya hitung lagi nilai fungsinya berdasarkan ujung kirinya. Juga yang interval kedua berdasarkan ujung kirinya. Dibikin persegi panjang. Nah, hampiran yang krem semula dihampiri dengan luas yang kuning ini. Kemudian intervalnya dibagi 4. Di setiap subinterval, tingginya itu ditentukan oleh ujung kirinya. Sampai nilai fungsi ini ya. Yang interval ketiga, ujung kirinya. Dan kita lihat makin banyak N-nya, yang kuning makin, jangan ngobrol. Yang kuning makin menghampiri, mendekati luas yang di bawah kurva ya. Jadi makin besar N-nya, makin bagus nih. Ini kelihatannya udah hampir berimpit gitu, 10.000. Ini betul-betul saya hitung nih. Cuma gambarnya udah nggak diupdate lagi. Nanti terlalu kecil-kecil. Itu jumlah Riemann kiri. Kalau jumlah Riemann kanan, kalian udah bisa nebak. Ini intervalnya pak nilai tingginya itu pakai ujung kanannya. Jadi satu interval ini 1 sampai 3, pilih ujung kanannya, bikin ini tinggi persegi panjangnya, dibikinlah persegi panjang setinggi ujung kanannya. Dibagi 2 interval, masing-masing yang satu, ini yang kiri, hitung nilai fungsinya gitu ya. Interval kedua, hitung nilai fungsinya. Dibagi 4 gitu ya. Selalu persegi panjangnya dibentuk dari tinggi di ujung kanannya ini. Namanya jumlah Riemann kanan gitu ya. Terus ini juga kalau intervalnya dibagi banyak, maka luas yang biru itu makin menghampiri luas di bawah kurva. Oke, gitu. Kalau jumlah Riemann tengah, ini membentuknya pakai tengahnya. Satu interval 1 sampai 3, pilih tengahnya untuk menentukan tingginya. Ini di 2, nilai fungsinya sekian. Nah, ini tinggi persegi panjangnya segitu. Oke, ini kemudian 1 sampai 2, 2 sampai 3. Nah, interval yang kiri, pilih tengahnya. 1 dan 2, tengahnya 1,5. Hitung nilai fungsinya, bikin persegi panjang. Demikian juga yang ini. Oke, dan seterusnya. Kita lihat pakai yang manapun penentu tinggi persegi panjangnya. Kalau N-nya banyak, dia akan mendekati luas di bawah kurva itu ya. Nah, mana yang paling bagus? Nanti kita hitung. Tapi yang pasti secara geometri gambar terlihat bahwa hampiran jumlah Riemann akan semakin baik bila persegi panjangnya dibuat kurus-kurus gitu ya. Cocok untuk cewek-cewek gitu. Coba aja lihat kalau di internet orang yang diet gitu, tangannya udah segede ini nih, tangannya tuh udah segede bolpen ini gitu. Masih ngerasa gemuk. Aduh, saya mah gemuk.
Kalau untuk integral bagus. Kurusin lagi aja. Jangan makan gitu ya. Oke, ide ini akan kita hitung sekarang. Kan barusan hanya gambarnya. Hitungannya ada, tapi saya hitung nggak kelihatan hitungannya. Sekarang akan kita hitung. Oh, betul. Nah, jadi kembali diberikan daerah yang dibatasi ini. Diperhatikan kuisnya nanti ini nih. Kuisnya nanti ngitung kayak ginian. Cuma nggak sepanjang yang saya lakukan ini. Kalian nanti N-nya paling 4 atau 3 lah. Diberikan daerah yang dibatasi ini. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Kemudian garis X sama dengan 1. Ini. Garis X sama dengan 3. Dan sumbu X. Oke. Misalkan luasnya L. Mau dicari ya. L belum tahu. Tapi yang jelas L itu konstanta. Bilangan. L itu konstanta. Mau dicari. Nah, nanti nyarinya bawahnya. Nah, untuk itu saya hampiri. Apa? Nah, akan dihampiri dengan jumlah Riemann kiri. Nanti sekali lagi pakai jumlah Riemann kanan ya. Jumlah Riemann tengah nggak saya hitung. Karena cukup dengan 2 itu nanti ketemu luasnya. Si L-nya itu. Nah, caranya interval 1 sampai 3 ini saya bagi-bagi atas N bagian. Berapa N-nya? Terserah N-nya mau 3, mau 7. Kalau tadi yang di demo tadi N-nya kan 2, kemudian 4, 8. Nggak harus gitu, mau 10 boleh. Tapi bulat ya N-nya. Yang paling kiri saya namakan X0, yaitu titik 1. Yang paling kanan namanya XN. Ya, yang selanjutnya X1, X2, X3, X4, dan sampai XN-1 gitu ya. Terakhir XN. Nah, ini dinamakan partisi ya. Ya, sesuai nama partisi. Dipecah-pecah, dibagi-bagi. Oke, kita lihat. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah sebesar ini, paham nggak? Coba saya coret sedikit. Ini interval 1 sampai 3 dibagi N bagian. Ini X0, X1, X2. Nah, lebarnya ini berapa? Itu dinamakan delta X. Delta X tentunya panjang intervalnya, yaitu ini 3 kurangi 1. Dibagi, mau dibagi berapa? Dibagi N. Gitu ya. Ngikuti nggak? Jadi sama dengan 2 per N. Itu lebarnya. Nah, setelah itu kita lihat gini. Saya gambar lagi agak panjang supaya kelihatan. Ini X0 ya. Ini X1, ini X2. Ini gambarnya hapus dulu. Bekas kemarin. Kekecilan. Nah, kemudian terus lagi X3 sampai ini XN. Kita lihat. X1, oh ya ini, sorry. Lebarnya tadi delta X. X1 ini sama dengan X0 ditambah delta X. X0 ditambah delta X. X2 sama dengan X0 ditambah 2 delta X. Gitu ya. Kan delta X lagi. X2 sama dengan X0 ditambah 2 delta X. Ininya nggak terlalu perlu lah. Ya. X3 sama dengan X0 ditambah 3 delta X. Gitu ya. Sehingga saya punya
X yang ke I sama dengan X0. X0-nya 1 di sini. Ditambah I kali delta X. Paham? Merah, paham nggak? Bule, paham nggak? Ya, bule kamu. Nah, ada lagi ngeliatin apa? Nggak paham ya? Oh, ya oke. Gitu ya, ini diingat-ingat. Jadi ini. Ini X0-nya 1. X0 tambah I delta X. Delta X-nya saya ganti dengan ini. 2 per N. Jadi I kali 2 per N. Oke. Nah, kemudian saya hapus dulu karena saya mau menjelaskan. Pus. Nggak bisa. Malah ngegedein. Ah, bisa lihat sekarang. Pus. Pus. Ah, pus. Nah, kemudian nanti konvensi apa? Perjanjian ya. Ini dulu, tulis dulu. Yang ini dinamakan subinterval. Yalah, tulisan subinterval ke-1 ya. Yang paling kiri subinterval ke-1. Jadi subinterval ke-1 itu dibatasi X0 dan X1. Subinterval ke-5 dibatasi oleh apa? X4 dan X5 kan? Isinya interval X4, X5. Subinterval ke I adalah ini ya. Oke, ini standar penamaan subintervalnya. Jadi jangan, saya mau ini interval ke 0. Jangan ya. Ya mau nyebut subinterval boleh, mau interval boleh. Ini interval ke-1. Dibatasi X0, X1. Interval ke I, XI-1 sama XI. Nah, ini di gambarnya saya perbesar. Saya perlihatkan. Ini gambarnya ya. Tuh. Ini interval ke I. Tulis. Ini yang ke I. Gede sekali. Nggak jadi. Oke. Nah, perhatikan 1 aja. Ya. Yang lain belum diperhatikan. Nanti sebentar lagi. Pada subinterval ke I tersebut, dibentuklah persegi panjang. Karena kita mau menghitung pakai jumlah Riemann kiri, maka persegi panjang ini ditentukan tingginya oleh ujung kirinya. Nih, saya perbesar. Nah, ini persegi panjangnya ditentukan oleh ujung kirinya. Interval ke I. Berapa luasnya? Kita menghitung luasnya kan? Luasnya adalah nilai fungsi di titik Xi-1. Ini nilai Y-nya di ujung kiri. Dikali lebarnya delta X. Gitu. Nah, ini. Luasnya saya namakan delta Sn. Nanti, ya udah delta Sn aja biarin. Dia nilai fungsi di ujung kiri kali lebarnya. Nah, proses pembentukan persegi panjang tersebut kita lakukan di setiap subinterval. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga dibentuk ini satu-satu sampai yang ke N. Ya. Yang ke N nanti luasnya adalah Fxn-1. Ini kan nilai di ujung kiri, Xn-1 nilai fungsinya.
kali delta X. Nah, kita hitung semua luas persegi panjang itu. Kita akan hitung. Oke, yang punya. Oke, jadi prosesnya kita bentuk tadi satu buah persegi panjang di interval ke I berdasarkan ujung kirinya. Ya. Jadi, setelah itu kita bentuk hal yang sama di semua subinterval. Jadi interval ke-1 luas persegi panjangnya adalah fx0 kali delta x. Interval kedua fx1 delta x. Sampai yang terakhir interval ke n luasnya adalah fxn-1 f dari xn-1 dikali delta x. Oke, semua itu akan kita jumlahkan. Oke, pindah halaman. Nah, jadilah kalau tadi satu interval biasanya pakai delta gitu ya. Ini namanya terserah, mau S, mau apa aja boleh. Pakai delta itu untuk satu subinterval. Kalau seluruhnya udah nggak ada deltanya, Sn aja. Gitu ya. N-nya buat apa? N-nya itu menyatakan subintervalnya ada sebanyak N buah. Ini satu-satu saya jumlah. Gitu ya. Mau ditulis dalam sigma. Ya. Kalau mau ditulis dalam sigma harus ada keteraturan indeks. Nah, kita lihat ini indeksnya teratur. Ini. Kita lihat ada 0, 1, 2 sampai n-1. Jadi bisa saya tulis ini sebagai sigma n sama jangan n atuh. N-nya makan jumlah subinterval. Mau pakai apa? I boleh. I sama dengan 0 sampai n-1 f xi itu ya di indeks kali delta x. Tapi bisa juga saya indeksnya nggak mau dari 0. Saya indeksnya mau dari i dari 1. Kalau dari 1 ini harus sampai n karena n buah. Nah, ininya f apa? xi min 1 ya. Karena yang pertama harus 0. Kalau i-nya 1, ini harus x0. Jadi ada i min 1-nya. Sama aja itu. Ya. Mau dari 10 boleh. Saya pengen dari 10. Ini sampai berapa? Ada n buah. N tambah 10. F berapa ini? I kurangi 10. Karena yang pertama harus 0 kan? Yang indeks pertama harus x0 ini. Jadi indeks itu bisa digeser-geser. Mau dari negatif juga boleh. Oke? Ini mau saya hapus yang merah. Enggak jadi ya. Tulis lagi. Enggak mau ditulis lagi. Ya udahlah. Stop. Nah, ini saya indeksnya dari 1. Oke? Wing. Ini kesini gimana? Sulap. Gimana tuh sulapnya? Fx-nya tadi di depan apa? Yang mau kita hitung. Mundur lagi. Ini, x kuadrat tambah 1. Jadi, fxi min 1, ya xi min 1 kuadrat plus 1. Ini, xi min 1 pangkat 2 tambah 1. Masukkan ke aturan fungsinya. Sampai tampak, penyakit tampak muncul. Hapus dulu, ini si tampak ya. Hapus. Oke.
Sekarang saya nulis lagi yang barusan dihapus. Lama-lama jadi gila. Nah, kita lihat. Tadi di depan XI sama dengan XI ya, sama dengan X0 ditambah I delta X. Gitu ya. Nih, di depan. Mundur lagi. XI sama dengan X0. X0-nya 1 di sini. Ditambah I delta X. Atau sama dengan X0 ditambah I kali delta X-nya tadi 3 min 1 per N. 2 per N ya. Gitu. Dengan demikian XI min 1 sama dengan X0 ditambah ini I. Ini I min 1 ya. I min 1 kali 2 per N. Betul? Ya. XI ini. XI min 1 kan saya punyanya ini XI min 1. Oke, jadi saya ganti. Ini. XI min 1-nya diganti 1 ditambah 2 kali I min 1 per N. Kemudian yang ininya kan konstanta. Kalau N-nya tertentu, dia konstanta. Yang jalan tuh I-nya. Ini nggak ada I-nya, saya lempar ke depan 2 per N-nya. Ngikuti? Kamu ngikuti nggak? Si jempol 2? Hah? Paham nggak ngikuti teh? Hah? Oh, oke. Lanjut lagi. Jadi setiap langkah harus tahu ya alasannya. Ini saya kuadratkan. 1 ditambah 2 kali ini jadi 4 ya. Ditambah ini kuadrat. Kemudian dihitung, percaya aja lah udah hitungannya akan ketemu ini. Ya ini dikuadratkan, dihitung satu-satu. Nah, sebentar. Saya hapus dulu supaya paham. Sebelum kalian baca. Aduh lama ngapus ya. Di Adobe ngapusnya harus gini. Silahkan dah. Pus. Ah, siluman kucing aja lama ngapusnya. Apalagi manusia. Karena saya mau jelaskan lagi, nulis lagi nanti saya yang sama. Dihapus. Oh salah, harusnya diblok dulu, ditutup gitu ya. Baru dibuka supaya nggak usah nulis lagi. Tapi ya udah tanggung. Saya ketemu ini. Nah, maka saya akan pecah-pecah jadi 1. Dari situ ke sini dulu, karena di bawahnya tuh langsung. 2 per N. Nah, ini satu-satu. Sigma N sama dengan 1 sampai N. Bukan N dong. Sigma masa N lagi. I sama dengan 1 sampai N dari 2. Gitu ya. Ditambah yang kedua, suku kedua, 4-nya saya kedepankan. 4 per N-nya. Itu konstanta. Sigma I sama dengan 1 per N dari I gitu ya. Ini yang 4 I per N, 4 per N-nya kedepankan. Jadi tinggal sigma I. Kemudian 4 per N-nya juga saya keluarkan. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 gitu ya. Paham? Dan seterusnya. Capek nulisnya. Nah, kemarin ya. Ya, kemarin kita udah hitung rumus sigma waktu awal masuk bab ini. Sigma dari 2 berapa? Hah? Enak aja. Sigma dari 1 berapa? Hah? Ini artinya hitung. A1-nya berapa? 1.
I-nya 2, A2 1 juga gitu ya. Sama dengan N. Jadi sigma 2 berapa? 2N. Sebenarnya bisa ke depan duanya. Sigma 1. Yang ini sigma I apa? Ada 3 rumusnya. Sigma I, kemarin sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3. Sigma I itu artinya sigma I sama dengan 1 sampai N dari I itu. Masukkan I-nya 1, ini nilainya 1. Masukkan I-nya 2, nilai si ini 2. Ya. Sampai N, hasilnya berapa? N kali N plus 1 per 2 itu ya. Itu ya. Nah, sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3 kalian harus hafal. Ini min 4 per N, sigma 1 N. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, saya hitung nih di bawahnya. Ini lihat, 2N. Sigma I, ini 2-nya ke depan. Ini 2 per N-nya tetap di depan ya. Ini sigma 2, 2N. Sigma 4 I per N, 4 per N-nya ke depan. Tinggal sigma I. Oh, baca nggak dari belakang? Nah, yang ini. 4 per N-nya keluar dari sigma. Tinggal sigma I itu ini. Ini 4 per N-nya keluar. Tinggal sigma dari 1. Sigma 1 tadi adalah N. Jadi 4 per N kali N tinggal 4 saja. Yang ini 4 per N kuadratnya bisa keluar. Yang nggak ada I-nya itu bisa keluar. Keluar dari sigma. Tinggal sigma I kuadrat. Sigma I kuadrat tuh ini. N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Dan seterusnya ya. Oke, kalau mau disalin dulu silakan. Oke. Setelah dihitung sigmanya, kita sampailah di sini. Ini hitung satu-satu manual atau pakai GeoGebra, keluarlah bentuk yang sederhananya ini. Coba sekarang saya balik lagi ke halaman sebelumnya. Lihat lagi. SN itu kan luas persegi panjang yang hijau ini ya, termasuk yang biru. Sama L itu luas yang krem yang di bawah kurva. Gede mana? Selalu gede L ya. Berapapun N-nya. Ini mau dibikin sekurus apapun, luas SN selalu lebih kecil dari L. Oke. Nah, ini. SN selalu lebih kecil dari L. Nah, saya ingatkan lagi satu rumus ini. Bentar. Kalau saya punya sebuah fungsi, maka kalau dilimitkan menuju titik mana aja, mau tak hingga juga nggak apa-apa. Salah nulis. Maka limitnya itu bisa sama ya. Gitu. Limitnya bisa sama meskipun fungsinya lebih kecil. Ya. Akan saya pakai ini. Oke, balik lagi ke sini. Saya limitkan Sn lebih kecil sama dengan L. Sebenarnya salah. Sn selalu lebih kecil dari L ya. Nah, yang maka limit N mendekati tak hingga dari Sn lebih kecil sama dengan limit N mendekati tak hingga dari L. Tuh. Nah, yang ini hasilnya L. Kan ini konstanta, luas yang krem kan konstanta, nggak bisa diubah-ubah, nggak dipengaruhi N. N-nya berapapun ya luas di bawah kurva ya segitu-gitu juga. Jadi karena L-nya konstanta, limitnya L.
Limit Sn berapa? Kita lihat lagi ke sini. Ini Sn. Limit Sn berapa? Kalau N-nya mendekati tak hingga. Ini 0 kan? Ini 0 ya. Bilangan dibagi tak hingga 0. Bilangan dibagi tak hingga 0. Tinggal ini. Oke. Ini ada sedikit salah. Ini harusnya lebih kecil. Yang ini lebih kecil sama dengan hasil limitnya. Saya save dulu. Untuk diperbaiki nanti. Oke. Gitu ya. Ini kecil sama dengan. Ini lebih kecil saja. Gitu. Nah, ini saya simpan di dalam tabungan. Salah. Gimana cara nyimpannya? Di crop. Ini saya simpan. Mana-mana. Supaya nggak lupa nyimpannya, cari tempat yang gede. Nah, simpan. Udah, biarin dulu. Oke, kita sampai sini. Sekarang saya akan melakukan proses yang sama. Proses yang sama. Tapi pakai jumlah riman kanan. Ini. Jadi sama aja ini. Cepat aja, cepat. Dibagi N bagian, cepat. Partisi sama aja. Delta X-nya sama aja. XI-nya sama aja. Yang beda sekarang saya bikin persegi panjang di sini berdasarkan ujung kanannya. Ya. Nah, itu. Yang beda ininya aja. Ambil tangan dulu biar bisa digeser. Ini yang beda. Persegi panjangnya berdasarkan ujung kanannya. Oke. Jadi luasnya adalah kalau tadi fxi min 1, sekarang fxi kali delta x. Itu aja bedanya. Ya, ini aja bedanya. Yang lainnya sama. Oke. Luasnya adalah ini. Saya namakan sekarang pakai TN. Indeksnya pakai TN. Kalau satu partisi gini dinamakan delta TN, ada deltanya. Ini bedanya dengan yang tadi hanya ini nih. Fxi min 1 delta X. Lakukan ke semua subinterval. Kita akan hitung luasnya. Rekamannya. Kita lihat persegi panjang yang pertama luasnya adalah fx1, betul? Kali delta x. Yang kedua fx2 kali delta x. Yang ketiga fx3 kali delta x. Sampai yang terakhir fxn kali delta x. Gitu? Nah, coba kita jumlahkan semuanya. Ini. fx1 delta x, fx2 delta x. Aduh, wangi apa ya? Pisang goreng. Nah, ini kalau seluruhnya nggak pakai delta di sini langsung TN gitu ya. Oke. Ngitungnya sama dengan tadi, udah nggak didetailkan. Cuma nanti geser satu indeks saja, ketemunya ini. Kalau yang tadi ininya minus ya. Ininya minus. Kalau nggak salah, pokoknya ini kalau dihitung, percaya aja dengan hati senang, ketemu ini. Jadi nggak usah disalin semua lah. Udah, ini dijumlahkan, ikuti cara yang tadi, dapat ini. Tapi mau disalin juga boleh. Oke, dilanjut lagi. Kayak tadi. L selalu lebih kecil dari TN, betul? L itu luas yang krem. TN itu luas persegi panjang yang hijau. Kan yang hijau selalu lebih tinggi ya dari kurva yang biru. Jadi ada lebihannya dikit-dikit gitu ya.
Nah, jadi luas yang krem selalu lebih kecil dari TN. Kita limitkan. Ini salah ya. Salah ini. Ini harusnya lebih kecil lah, lebih kecil, lebih ketat. Oke. Ini akibatnya kalau dilimitkan bisa sama. Betul ya, limitnya bisa sama. Limit L, ya L sendiri karena konstanta. Luas luas di bawah kurva kan satu nilai. Mau N-nya berapapun ya, dia L aja luasnya. Yang ini limitnya berapa? 32/3 kan? Simpan lagi. Ini hasil ini. Saya simpan gede-gede supaya ingat. Nah, sama gedenya. Gitu. Oke, kalau mau disalin dulu silahkan. Nih sedikit yang tadi. Gedein lagi katanya. Ya. Kok nggak bisa digeser sih? Eh, gitu. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau ini kecil sama dengan, betulan. Limitnya. Sudah? Nah, kita lihat dari dua hasil tadi. L katanya lebih besar sama dengan sekian. L tapi lebih kecil sama dengan sekian. Berarti pasti persis, bukan aproksimasi lagi. Benar-benar 32/3. Jadi kalau kalau N-nya mendekati tak hingga, mau pakai persegi panjang kiri atau persegi panjang kanan, Riemann kiri atau Riemann kanan, hasilnya akan sama aja. Dan persis sama dengan luas yang di bawah kurva. Gitu ya. Oke, ini diringkas di halaman berikutnya. Ini tadi pakai persegi panjang kiri, dapatnya ini. Persegi panjang kanan ini. Ini left Riemann sum. Ini right Riemann sum. Aduh, banyak R-nya. Gitu. Berdasarkan prinsip apit, tadi kan dilimitkan ya. Ini limitnya. Ini limitnya diapit tadi sama SN sama TN. Dilimitkan, ketemu luasnya. Oke. Lanjut lagi. Nggak usah digambar lah aja, ini aja nih. Yang tulisannya aja. Gambar nanti lama. Saya hanya meringkas yang udah dihitung tadi. Aduh, suruh pakai masker ya? Tapi yang ngomong itu udah speaker, biarin aja. Nanti kalau ada petugas rektorat datang baru, kerekam cilaka. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat. Udah selesai ngitung luasnya, udah ya. Jadi pakai Riemann kiri atau Riemann kanan, hasilnya akan sama aja. Jadi lain kali cukup pakai salah satu aja. Kan nanti hasilnya juga akan sama. Nah, bahkan, bahkan nih. Eh, sebentar. Bahkan, tadi kita kalau pakai ujung kanan, itu paling ekstrim besar ya. Persegi panjangnya kan. Kalau fungsinya kayak gini.
Kalau pakai ujung kiri itu paling kecil persegi panjangnya. Nah, nanti secara umum penentu tinggi persegi panjangnya ini boleh pakai ujung kiri, boleh pakai ujung kanan, boleh juga pakai titik yang di antara tengah-tengah ini. Nah, ini yang ke satu, saya pakai ujung kiri. Yang kedua, saya pakai titik yang ini nih, yang ada merahnya. Yang ketiga, saya pakai ini nggak teratur miliknya. Dia hasilnya akan sama aja kalau N-nya mendekati taki enggak. Kenapa? Karena kita pakai yang ekstrim paling gede sama yang ekstrim paling kecil sama aja hasilnya. Kalau pakai yang di antaranya ya pasti sama kan? Prinsip apit dari limit. Nah, untuk selanjutnya titik penentu tinggi persegi panjang ini saya nggak pakai di tengahnya nih, agak condong ke kanan ya. Ini penentu tinggi persegi panjang ini kita namakan XI garis. Nggak ada hubungannya dengan rata-rata garis itu. Hanya simbolnya aja XI garis. XI garis itu penentu tinggi persegi panjang pada subinterval ke I. Jadi ini subinterval yang ke I, wakil untuk bikin persegi panjangnya, itu XI garis nanti dinamakan. Sehingga luasnya ini jadi F di titik XI garis kali delta X luasnya. Di mana XI garisnya boleh ujung kiri, boleh ujung kanan, boleh tengah, boleh yang mana aja. Boleh tengah bergeser ke kanan dikit, kayak yang ini. Tengah-tengah ke kanan dikit. Tapi namanya XI garis gitu ya. Penentu tinggi persegi panjangnya itu. XI garis untuk penentu di interval ke I. Yang di sini tentunya X1 garis, yaitu ya ini pakai ujung kirinya. Ini X2 garis yang ini yang merah di sini. Itu keterangannya teksnya di sini. Oke. Dan hasilnya nggak bergantung kepada wakil yang manapun. Nah, meskipun titik-titik wakil ini bisa dipilih bebas, tentunya untuk ngitung kita pilih teratur. Ah, pakai kiri aja semua itu, atau kanan semua, atau tengah semua, supaya ada keteraturan bentuk sigmanya tadi. Ya. Tapi pada intinya boleh bebas. Nah, kalian nanti ini latihan sendiri mengulang yang sama untuk fungsi yang berbeda ya. Kuisnya nggak ini kepanjangan. Kuisnya 5 menit aja nanti. Oke. 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 Kita sekarang akan membahas yang namanya jumlah Riemann. Ini penemunya ya orang Eropa namanya Riemann. Coba kalau yang menemukannya orang Jawa Barat, pasti jumlah Eman. Iya, kalau si Eman itu nama nama Sunda ya. Eman, si Ujang itu Sunda. Nah, jadi perhatikan ini sebuah fungsi yang terdefinisi sepanjang interval AB. Tutup. Gak perlu kontinu, gak perlu punya turunan. Jadi grafiknya putus, nggak apa-apa. Pokoknya di setiap titik X harus ada nilainya. Nggak boleh di titik 2, di titik 2 nggak terdefinisi, ya nggak boleh. Harus terdefinisi di setiap X. Boleh putus grafiknya, boleh nyambung, boleh punya turunan, bebas ya. Asal di setiap titik X ada nilainya. Kemudian saya partisikan interval AB atas N bagian. Tidak perlu sama lebar sekarang konsepnya. Ya. Nggak perlu sama lebar. Kalau tadi kan delta X-nya sama lebar. Nah, saya akan perbesar dulu ini supaya paham gambarnya.
Ini fungsinya ini. Yang di bawah hanya keterangan aja. Sebenarnya X0 tuh ini. Ini X0, ini X1, ini X2, X3, X4, dan selanjutnya. Supaya nggak numpuk, saya gambar lagi di bawahnya ya. X0. Nggak perlu sama lebar. Nah, kalau nggak sama lebar, nanti gimana ngitungnya? Memang kalau kita mau ngitung, ya kita bikin sama lebar. Tapi nggak harus gitu. Oke? Karena nggak sama lebar, maka delta X ini nggak bisa B min A dibagi N lagi. Ya harus satu-satu. Interval ke satu, namakan lebarnya delta X1. Interval kedua, delta X2, dan seterusnya. Sampai interval yang ke N, delta XN. Ya. Ini dibagi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 subinterval, jadi ada delta X1 sampai delta X7. Bukan karena 7 angka ini ya, tapi karena jumlah subintervalnya ada 7. Secara umum, N. Setelah itu, tahapannya, kan kita mau bikin persegi panjang, tuh. Perlu titik wakil. Nah, pada setiap subinterval, gedein lagi, dipilih titik wakil. Yang betulnya yang ini, yang di bawah keterangannya aja ini. Titik ini saya gambar lagi. Di interval ke-1, namanya delta X1. Ya. Di interval kedua, delta, bukan delta X1, aduh salah. Di interval ke-1, wakilnya X1 garis. Interval kedua, wakilnya X2 garis. Yang mana aja ini jendolan hijau, asal ada di interval tersebut. Mau ujung kanan boleh, ujung kiri boleh, mau di sini juga boleh. Gitu terus ya. Interval ke, kalau sini 1, 2, 3, 4, 5. Interval kelima wakilnya mana? Ini, ujung kanannya. Interval ke-6 wakilnya ini. Interval ke-7 hasilnya ini. Ya. Oke, saya perkecil lagi biar kalian bingung nyalinnya. Silup bak gini, nanti dikasih waktu nyalin untuk tekstil. Setelah itu kita bikin persegi panjang. Nah, ini persegi panjang, panjangnya negatif, biarin aja, nanti dihitung negatif. Karena integral tuh bisa negatif nanti. Ini nanti jadi integral ya. Jumlah Riemann tuh bisa negatif. Jadi ini bikin sampai memotong grafik. Tarik, tegak, potong grafik gitu. Nah, kemudian kita akan hitung jumlah yang biru luas. Luas dalam tanda petik ya, luas bertanda. Karena yang ini negatif. Jadi ini fx1 garis tingginya. Nilai fx di sini di x1 garis. Kali delta x1. Yang ini fx2 garis. Hasilnya negatif, biarin aja hitung negatif. Kali delta x2. Ini fx3 garis. Ini kan x3 garis ya. Ini nilai fungsinya. Fx3 garis kali delta x. Dan sampai yang terakhir. Dijumlah. Gitu. Dijumlah ditulis dalam bentuk sigma. Jadi fx1 garis delta x1. Fx2 garis delta x2. Fx3 garis delta x3. Terus sampai yang ke n. Nah, ini dinonasikan Rp. Bukan rupiah. Tapi jumlah Riemann atas partisi P. P-nya ini P cantik ini ya. Ini perempuan, bukan pria. Pria mah nggak ada yang cantik. Banyak juga di Thailand. Rp ini dinamakan jumlah Riemann dari fungsi F atas partisi P. Partisinya N-nya berapa? Lebarnya berapa? Terserah yang mau bikin.
Kalau nggak ditentukan di soal, bebas-bebas aja. Oke, silakan kalau mau disalin dulu. Nah, jadi nilai jumlah Riemann tidak tunggal. Kan tergantung N-nya. N-nya 10 sama N-nya 3 kan beda hasilnya. Bergantung juga titik wakilnya. Dan bergantung lebar subintervalnya. Kan lebarnya tadi boleh beda-beda. Si A bikin lebarnya lebar-lebar gitu. Si B mah kecil-kecil. Dia pengen ngitungnya banyak. Boleh. Jadi nggak harus sama si A dan si B. Kemudian jumlah Riemann dapat bernilai negatif karena nilai fungsinya di titik wakil bisa negatif. Tadi kan ya, fxi garis kali delta x ya bisa negatif. Oke. Bisa negatif aman. Coba kalau bisanya positif gitu kan, dipatuk ular. Bisa mati. Ini bisa negatif. Dan diingat-ingat lagi, jumlah Riemann tidak sama dengan luas daerah di bawah kurva. Kita lihat ini. Kurva mah yang ini aja di subinterval atau subinterval yang ini nih. Lihat, yang di bawah kurva warna ungu dengan persegi panjang beda kan luasnya. Jadi kalau di setiap subinterval persegi panjangnya dihitung, dijumlahkan luasnya, ya nggak sama dengan luas di antara kurva dengan sumbu X. Kecuali nanti kalau kurus-kurus kayak yang di depan, N-nya menuju kaki nggak, baru jadi sama. Tapi nanti bentar lagi. Oke. Nah, kita ngitung dulu. Gitu ya. Kita ngitung dulu. Aduh, keburu nggak nih kuisnya? Kita ngitung dulu. Tentukan suatu jumlah Riemann dari ini. Oke, saya hitung. N-nya berapa? Nggak dibilang, bebas. Titik wakilnya harus yang mana? Kiri, kanan, atau tengahnya, atau mana? Bebas, nggak dibilang apa-apa. Maka saya pilih aja sebagai berikut. Bentar, ini teksnya. Saya bagi dua interval aja. 1 sampai 4 dan 4 sampai 5. Ini satu interval, ini satu interval lagi. Jadi ini saya coret ya. Bukan ditebalin, ini satu subinterval, satu lagi yang sini subintervalnya. Ini ya, 1 sampai 4 dan 4 sampai 5. Setelah itu tahapannya apa tadi? Pilih wakil. Nah, interval yang ke-1 saya pilih wakilnya ini. Interval yang kedua saya pilih wakilnya ini ujung kirinya. Nah, ini. Sorry, delta X-nya dulu. Delta X1 adalah 4 dikurangi 1. 3 ya. Delta X2, 5 kurangi 4. Baru pilih wakil. Di interval yang pertama, saya pilih wakilnya yang ini. Boleh mau pilih yang ini juga wakilnya. Yang mana aja kan nggak disyaratkan di soalnya. Pilih wakil. Interval yang kedua, saya pilih ujung kirinya. Maka jumlah Riemann cuma ada 2 suku. Nilai fungsi di titik wakil ke-1 kali lebarnya tambah nilai fungsi di wakil yang kedua kali lebarnya. Tinggal masukkan aja nilai fungsi di 3. Ini wakilnya kan tadi 3. Kali lebarnya kebetulan juga 3. Yang interval kedua, ini wakilnya di 4. Kali lebarnya 1. Masukkan aja ke sini. Dihitung. Ya. Nilai fungsinya masukkan X-nya 3. Masukkan ke sini. Nah, bentar lagi kalian mau bikin yang kayak gini aja kuisnya. Tapi N-nya 20 ya. Hah? Kan gampang atuh.
Paham? Nanti kuisnya kayak gini nih, kalau nggak paham tanya. Jadi bikin partisi dibagi berapa? Ini dibagi 2 yang ini sama saya. Lebarnya beda-beda. Bikin partisi, hitung delta X-nya masing-masing subinterval, pilih wakil, udah tinggal nilai di wakil kali lebar yang ke satu, nilai di wakil kali lebar yang kedua. Yang kedua. Nah, yang kedua jawabannya akan sama semua orang. Kecuali setan yang bikin beda. Ini dibikin oleh mahasiswa semua harusnya sama. Tentukan suatu jumlah Riemann dari fungsi ini pada interval ini AB-nya sekian. Memakai 6 subinterval. Jadi N-nya harus 6. Dan harus sama lebar. Berarti tiap orang bikin pasti sama kan? Dan titik wakilnya adalah ujung kanannya. Jadi kalau yang ini dibikin siapapun jawabannya akan sama. Oke. Ini kemarin saya dibilang sama anak sipil ada salah. Setelah selesai dibahas baru yang bilang. Karena ini X kuadrat tambah 1 berarti di sini bukan titik 0 dong. Kalau X-nya 0 berapa dia? 1 ya. Ini 2, 3, ini 1 harusnya. Jadi harusnya sumbunya di sini. Ini salah softwarenya bukan salah saya. Ini sumbu X-nya harusnya di situ. Kan ini X kuadrat tambah 1. Jadi tadi coba kembali ke soalnya. Min 1 sampai 2. Ini min 1 sampai 2. Dibagi 6 sama lebar. Jadi saya punya apa? Delta X-nya 2 dikurangi min 1 dibagi berapa? Sama dengan setengah ya. Nah, berarti naiknya setengah-setengah. Ini min 1, ini min setengah, 0, setengah, 1. Ah, 1,5, 2 gitu ya. Kemudian ini namanya X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Boleh gambar gitu aja. Nggak harus ditulis. Kalau ini di sini saya tulis loh. Tapi ditulis ini mah tulis aja partisinya ini. Kemudian delta X-nya mau digambar di sini juga boleh tulis aja gini. Delta X, udah ditulis barusan. Gitu ya. Kemudian pilih wakil. Wakilnya mana? Lihat soalnya. Harus ujung kanannya. Jadi saya pilih wakil sekarang. Wakilnya warna hijau. Nah, harus ujung kanannya. Interval ke-1, ini wakilnya. Interval kedua, ini wakilnya. Ketiga, ini ujung kanannya selalu ya. Jadi ini saya kasih gini. Interval ke-1, itu wakilnya ini. Jadi saya punya mana sih? Kok nggak bisa diambil? Saya punya sekarang X. Interval ke-1, X1 garis. Berapa? Min setengah ya. X2 garis. Saya nggak pakai jawaban yang udah keluar karena ada salah itu. Akibat salah sumbu. X2 garis berapa? 0. X3 garis. Sampai X berapa? 6 garis. 2. Nah, maka si jumlah Riemann RP cantik gitu lah. Cantik lah pokoknya ini cantik. Sama dengan tinggal nilai fungsi di X1 garis. Atau langsung angkanya ya. Tempatnya habis soalnya. Nilai di min setengah.
Di min setengah, X 1 garis, kali lebarnya. Lebarnya setengah. Nilai fungsi di wakil kedua, kali lebarnya. Nilai fungsi di wakil ketiga, kali lebarnya. Tambah titik-titik sampai yang terakhir, nilai fungsi di wakil terakhir, kali lebarnya. Tinggal nilai fungsi ini masukkan ke fungsinya ini ya. Keluar angkanya. Nah, bentar lagi ngitung kayak gituan. Keburu nggak ya? Udah 27. Kalau nggak ditentukan di mana aja. Tapi harus di dalam interval ini ya. Jangan pilih wakilnya di sini itu. Yang pertama bebas kan? Pilih di 3 kan yang pertama tuh. Kalau intervalnya 2, pilih 2 wakilnya. Setiap subinterval pilih wakil. Dan saling bebas pilihnya. Kecuali soal ini, selalu harus ujung kanannya. Paham? Oke. Aduh, bisa nggak keburu nih kuisnya? Karena masih ada tambahannya. Nggak jadi aja kuisnya gitu? Hah? Mau kuis nggak? Mau. Kasih yang susah loh. Oke. Sudah ya? Ya udah nanti ini. Kita sekarang kuis aja kalau gitu. Stop dulu ininya.